Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Herzl Beno Arif, dari Forum News Network. Apakah Anda waktu itu sempat nonton? Dan kalau masih sempat, kalau Anda sudah sempat nonton, masih ingat nggak perbincangan saya dengan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Anies Mata dan Fahri Hamzah bersama saya dan Bung Rocky Gerung. Waktu itu Anies Mata dan Fahri Hamzah mengatakan sebagai partai baru mereka akan melakukan gebrakan yang mereka sebut sebagai reformasi sistem politik. Ada paketnya nih dalam reformasi sistem politik ini. Apa saja ini? Setidaknya saya mencatat ada 3 hal. Pertama, mereka akan bergabung dengan berbagai elemen masyarakat yang saat ini tengah mengajukan gugatan presidensial threshold 20%. Jadi mereka sama seperti elemen masyarakat lainnya menginginkan agar presidensial threshold itu menjadi 0%. Dengan begitu tidak lagi pemilihan presiden itu rakyat hanya menjadi stempel atau memberikan legitimasi saja terhadap capres-capres pilihan yang sudah ditentukan oleh oligarki. Kedua, mereka juga akan melakukan gugatan terhadap parliamentary threshold yang saat ini 4% ya. Dengan begitu nantinya diharapkan tidak ada lagi suara rakyat yang hangus. Kan selama ini ketika misalnya katakan ada sejumlah partai yang ikut berlaga dalam pemilu, tetapi mereka tidak memenuhi ambang batas atau parliamentary threshold 4% itu, suara mereka hangus. Padahal ini kan suara rakyat, jadi tidak boleh harusnya ada suara rakyat hangus. Mereka kan boleh menentukan partai mana saja. Bahwa kemudian nanti suara mereka tidak cukup signifikan di parlemen, yaitu konsekuensinya, tapi bukan berarti dihanguskan begitu saja. Ketiga, nah ini menurut saya juga tak kalah menariknya, ini adalah penghapusan fraksi di DPR. Dengan penghapusan fraksi itu, maka anggota DPR itu benar-benar menjadi wakil rakyat dan bukan lagi hanya menjadi kepanjangan tangan dari partai politik. Dengan begitu, anggota DPR benar-benar bekerja menjadi wakil rakyat, tanpa perlu dihantui sewaktu-waktu di recall, atau kalau istilahnya sekarang itu di PAW, pergantian antar waktu jika tidak sejalan dengan kebijakan partai. Inilah sebenarnya yang hantu recall inilah yang sebenarnya menjadi penyebab mengapa sekarang ini banyak sekali anggota DPR, kan jumlahnya ada 575 orang, tapi Anda pasti bisa mencatat hanya paling dengan hitungan sebelah jari atau mungkin 2 jari lah, yang sangat aktif berbicara kepada media, bicara tentang kepentingan publik. Yang lainnya hanya banyakkan lebih baik diam-diam saja, atau kalau perlu ya lebih daripada kena recall lebih baik main proyek di DPR. Nah ini yang berbahaya. Kenapa kemudian mereka menginginkan akan dihapuskan fraksi, atau kalau saya lihat tidak-tidaknya mereka nanti ingin agar tidak ada lagi namanya pergantian antar waktu atau recall. Dalam bahasa lain, ini peran ketua umum yang sekarang ini menjadi dewa. Ini dewa yang sangat ditakuti, sangat menentukan nasib seorang anggota DPR, padahal kan sebenarnya yang memilih Anda ya, bukan yang memilih, bukan ketua umum partai, tapi mereka sangat menentukan. Nah, dengan dihapuskannya fraksi atau dikatakanlah dihapuskannya hantu recall, maka peran mereka ini nanti bisa diakhiri. Bagaimana gagasan utuh dari Partai Gelora ini? Banyak yang protes ya waktu itu ketika perbincangan saya sama Anies Mata, Fahri Hamzah dan Bung Rocky Gerung, itu suara audio dari Fahri Hamzah itu tidak cukup clear. Jadi mereka banyak minta saya untuk mewawancarai kembali Fahri Hamzah gitu. Tapi saya belum punya kesempatan, dan sekarang ini saya ajak Anda untuk menyimak sebenarnya bagaimana gagasan penghapusan fraksi itu. Karena kemarin kebetulan hari Rabu ya, Gelora TV itu membuat sebuah talk show yang menarik, yakni diskusi tentang reformasi sistem politik, yang diundang sebagai pembicara selain Fahri Hamzah sebagai wakil ketua umum partai, itu ada mantan ketua DPR dari Partai Demokrat, Marzuki Ali, kemudian pengamat hukum ketatanegaraan Bu Fitri Susanti, dan juga seorang pengamat politik Pangi Sarwijaniago. Tapi kali ini saya akan mengajak Anda menyimak penjelasan dari Fahri Hamzah, karena ini yang sebenarnya kita tunggu lebih jelas seperti apa elaborasinya. Tapi kemudian bagaimana diuji dari sisi hukum ketatanegaraan, apakah ini bisa berjalan atau tidak. Acara ini dipandu oleh pengamat kebijakan publik Muhammad Nur Hidayat, atau saya biasa memanggilnya sebagai Mat Nur. Partai Gelora lahir itu kan tidak untuk main-main. Kebetulan kita semua yang menjadi inisiator partai ini juga punya pengalaman di
institusi negara khususnya legislatif. Dan karenanya pembacaan kita inilah yang sebenarnya ingin kita bawa di dalam platform-platform dasar kita membangun partai politik ini. Yang diantaranya, di antara platform yang penting yang kita bahas hari ini adalah kita mesti melakukan reformasi politik secara serius. Karena pasti ada pertanyaan yang harus dijawab dan pasti ada masalah yang kadang-kadang kok sepertinya tidak menemukan jawaban dalam sekian tahun kita berdemokrasi ini. Kita harus menyegarkan kembali pikiran-pikiran kita bahwa memang kita betul-betul ingin agar Indonesia terus melaju ke depan dan Indonesia terus menjadi kekuatan yang diperhitungkan dari hari ke hari. Tidak boleh dia kelihatan mengalami stagnasi. Nah, kami sebenarnya menemukan bahwa reformasi politik ini di antara yang paling penting kita lakukan karena berbagai atau banyak alasan. Alasan pertama tadi kita melihat iklim politik kita yang agak mencemaskan, ya. Bagaimana sebuah kekuatan di kamar kekuasaan legislatif itu tidak nampak fungsinya, ya. Karena adanya setir oleh sekelompok orang dari belakang yang kita juga tidak tahu dia siapa, tetapi yang jelas hubungan antara eksekutif dengan legislatif itu tidak sehat dan tentu itu akan menginvasi dunia judikatif. Nah, karena itulah kemudian reformasi politik harus dilaksanakan. Pak Ketua Umum memakai istilah dihapuskannya fraksi itu sebenarnya jalan pintas kita untuk menyaksikan untuk mengakhiri adanya kontrol yang begitu kuat partai politik terhadap pejabat publik yang menjadi pilihan rakyat, ya disebut wakil rakyat, tapi pada dasarnya dia adalah wakil dari partai politik. Artinya sehari-hari mereka lebih nampak sebagai wakil partai politik. Nah, karena itulah sekali lagi reformasi dilakukan. Saya kira fondasi dasar dari kekeliruannya itu memang ada pada kekeliruan paradigmatik memandang apa peran partai politik dalam demokrasi. Nah, di negara kita yang baru berdemokrasi itu ambiguitas itu masih muncul. Saya sering dengan teman-teman mendiskusikan apa peran partai politik dalam tradisi totaliter, dalam tradisi komunis, dengan peran politik dalam tradisi demokrasi. Ya. Dalam negara totaliter seperti negara komunis itu, partai politik adalah negara itu sendiri. Partai politik adalah kekuasaan itu sendiri. Makanya hampir tidak ada jarak antara partai politik dengan jabatan publik. Kalau kita pergi ke China, karena China itu adalah salah satu contoh dari sistem komunis yang di backup oleh kapitalisme, makanya komunisme di China itu menjadi banyak pembelanya karena dia nampak sebagai sistem totaliter yang sukses begitu. Di China itu ya ketua DPW itu adalah gubernur, sekjen partai karena jabatan paling tinggi di partai komunis kan sekjen. Sekjen partai itu Chairman Xi Jinping itu menjadi presiden gitu. Ketua wilayahnya itu menjadi gubernur dan ketua daerahnya itu menjadi bupati atau wali kota dan seterusnya sampai ke tingkat bawah. Jadi partai adalah negara itu sendiri. Itulah sistem totaliter. Tapi dalam sistem demokrasi itu partai politik hanyalah perantara bagi pemilihan. Partai politik sebenarnya lebih banyak adalah menjalankan fungsi rekrutmen. Dan dalam rekrutmen itu ada ide, ada ideologi, ada cita-cita, ya kan, ada gagasan begitu. Sebab-sebab lahirnya partai politik dan sebab-sebab orang akhirnya berafiliasi dengan partai politik itu. Nah, itulah sebabnya dalam tradisi demokrasi ada jarak antara pejabat publik dengan partai politik. Ini yang tidak disadari oleh partai politik. Karena saya sering mengucap itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada dan seterusnya ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya itu. Jadi ada jarak itu. Kedaulatan rakyat itu yang paling penting gitu. Ya kan? Nah, di dalam tradisi demokrasi partai politik, selamat datang Mbak Bibip sudah gabung. Dalam tradisi demokrasi kita, partai politik adalah penyelenggara rekrutmen. Makanya setelah kita dipilih misalnya anggota DPR disebutnya wakil rakyat karena dia bekerja untuk rakyat. Gitu loh. Bukan wakil partai politik. Ya kalau dikembangkan terminologi petugas partai ya kan tegak lurus dan sebagainya, ini yang repot ini ya kan, karena ini berpotensi mendistorsi kehendak rakyat menjadi kehendak partai politik. Nah, ini yang mesti kita lawan ke depan, karena kalau kita sudah memilih sistem demokrasi, mau tidak mau, maka kita harus memurnikan demokrasi itu tidak saja sebagai nilai-nilai luhur, tetapi juga dalam sistem pemilu dan sistem perwakilan kita gitu. Nah, kalau kita mungkin mau koreksi semuanya, banyak yang harus kita koreksi dari awal sampai ke ujung, banyak koreksinya, dan itu memang memerlukan kekuasaan ya. Sebagian bisa kita lakukan sekarang ya, mengajak rakyat dalam gelombang perubahan ya, misalnya threshold itu pemilihan tanpa threshold itu kita lakukan sekarang karena akan ada sidang di Mahkamah Konstitusi, tapi yang lain-lain bisa kita lakukan belakangan. Yang penting adalah tugas rutin kita itu adalah menyegarkan pikiran-pikiran kita tentang demokrasi ini, karena kita udah memilih. Sekarang ini saya melihat ada banyak elit partai politik yang pandangan politiknya itu terpukau dengan kesuksesan partai komunis di Cina. Kita suka atau tidak? Banyak sekali gitu. Gara-gara kapitalisme dapat menopang komunisme, lalu komunisme itu nampak gagah. Memang kalau kita diundang oleh pemerintah China itu kan kelihatan betul itu ya. Suksesnya itu nampak sampai ke daerah-daerah begitu. Sehingga ada banyak sekarang elit kita juga yang terpukau, makanya kemudian pengen melakukan pendekatan yang totaliter sifatnya, pendekatan stabilitas yang dahulu diintroduksi oleh pemerintahan Orde Baru ingin diambil alih diambil kembali. Sesuatu yang sudah tidak mungkin. Karena fondasi dari perubahan kita ini adalah demokrasi, dan demokrasi itu harus kita sempurnakan hari ke hari, tidak saja pada nilai-nilai luhurnya, tapi juga sistem pemilihannya. Ke depan kita nggak bisa menolak, rakyat tuh inginnya itu sistem distrik. Kenapa? Karena orang ingin tidak ada jarak antara mereka yang memilih dengan yang dipilih. Sementara ada partai politik yang kecenderungan sekarang proporsional tertutup. Mereka ingin agar siapapun yang dipilih adalah keputusan partai, supaya mereka bisa mengintervensi kehendak partai pada individu yang terpilih. Sekali lagi jangan. Orang itu kalau sudah dipilih rakyat itu menjadi milik rakyat, tidak boleh menjadi milik partai politik. Kita sebagai orang partai politik harus sadar itu. Memang kita harus membuat partai politik dan kita harus membangun partai politik yang kuat, yang sehat, yang modern. Tapi tidak dengan demikian kemudian bisnis daripada partai politik ini adalah mengontrol orang-orang, menguasai orang-orang yang dapat dikomando tanpa otak, tanpa ide untuk menguasai negara. Loh, itu totaliter. Nah, ini yang kira-kira mesti diperbaiki ke depan. Nah, makanya kembali kepada tema kita ini soal fraksi. Saya tadi disebut oleh Mat Nur itu saya ini jurisprudensi ya. Karena melawan kendali atau kontrol partai yang menyuruh saya melakukan berbuat yang sebenarnya bertentangan dengan kehendak masyarakat. Saya bertanggung jawab kepada konstituensi saya, tapi tiba-tiba partai politik ingin mendiktekan sesuatu yang saya tidak bisa jelaskan dan tidak bisa saya jelaskan kepada publik. Ya, akhirnya saya dikeluarkan dari fraksi, dibela oleh undang-undang, dan sampai 4 tahun saya menjadi anggota DPR tanpa fraksi. Dan yang relatif sebenarnya nggak ada salahnya, karena kalau kita baca undang-undang MD3 saja itu memang entitas yang bernama fraksi itu tidak ada, Pak Mat Nur. Jadi fraksi itu sebenarnya entitas berada di luar. Nah, maka kita harus mengembangkan metode pengelompokan baru gitu, yang sebenarnya lebih mencerminkan representasi dari gagasan daripada komando partai. Gitu loh. Makanya kalau kita lihat itu di negara-negara yang mapan demokrasinya,
Di Amerika itu sering muncul Tea Party kan, kelompok baru yang rebellion terhadap main existing partainya gitu. Mereka disebut kaum Republik disebutnya kaum konservatif, kaum liberal atau Demokrat disebutnya kaum liberal begitu. Representasinya itu dia memakai majoritas atau minoritas gitu. Disebut mayoritas karena dia menang, jumlahnya banyak. Ya ini hasil pemilu juga nggak apa-apa. Tapi kan majority dan minority itu berubah dia, dan dia adalah metode pengambilan keputusan, lebih banyak merupakan representasi ide dan pengambilan keputusan. Di dalam undang-undang kita termasuk undang-undang MD3 juga sebenarnya tidak harus satu fraksi satu partai. Beberapa partai dapat membentuk koalisi di DPR dan diberi nama. Waktu itu kami pernah mencoba, Mas Maknur, kenapa nggak diorganisir aja? Saya melihat karena ini Jokowi Prabowo kan, saya mengidentifikasi ini Prabowo ini sebenarnya kaum konservatif, gitu loh. Makanya saya mengusulkan koalisi merah putih itu sebagai representasi dari kaum konservatif. Nah kemudian pendukung Pak Jokowi merespon itu dengan membentuk koalisi Indonesia Hebat itu. Nah saya bilang oke, kalian berarti adalah kelompok liberal sekuler gitu. Cuman memang di Indonesia ini ada ketakutan menjadi kelompok sekuler. Ini problem juga gitu. Liberal mungkin nggak terlalu takut, tapi menjadi sekuler itu agak ditakuti sehingga nama itu kurang berani dipakai. Tapi kalau mau cara kita mengorganisir parlemen ya, memang harusnya begitu. Ini yang untuk mengakhiri dilemanya Scott Manwaring itu, bahwa di dalam presidensialisme itu harusnya bipartisan, ya kan? Partainya sedikit sederhana, sementara dalam parlementer itu boleh partainya banyak karena koalisinya muncul di awal pemerintahan, ruling majority dan opposition minority. Nah, kalau di dalam kongresionalisme atau di dalam parlamentarisme itu terbentuk setelah itu, ya kan? Cara mengorganisirnya untuk menyederhanakan parlemen kita adalah dibentuklah koalisi seperti itu. Tapi sebenarnya juga penting adalah mengakhiri kontrol partai politik kepada anggota. Makanya sistem recall dan sebagainya, saya itu bisa menjadi jurisprudensi. Saya itu kan nggak bisa dipecat. Anggota dewan harusnya nggak bisa dipecat. Gitu. Karena itu sebenarnya saya mengusulkan juga jalan ketiga. Kalau partai politik ini selalu ingin ngontrol, waduh ini saya kan pengalaman ya, teman-teman Pak Marzuki bisa cerita, kontrol partai itu, ya kan Pak Marzuki juga sebagai ketua DPR bisa kelihatan ambigu tuh, karena Pak Marzuki sebagai mantan sekjen partai jadi ketua DPR, tapi bosnya ya kan jadi presiden, waduh itu repot itu, telepon ketum, telepon sekjen, telepon bapak nggak berkenan, bapak kecewa. Seolah-olah DPR itu yang mengontrol Pak Marzuki, padahal tidak bisa. Satu anggota DPR adalah satu perwakilan, dia harus kuat. Dia nggak boleh diganggu karena dia membawa suara dari konstituennya yang berbeda-beda. Konstituensi di Papua sama konstituensi di Jawa beda, representasinya beda, aspirasi dari masyarakatnya berbeda. Nah, ini yang harus kita perbaiki ke depan. Jadi dari sistem pemilu kita perbaiki sampai sistem ketenaganegaraan kita, ada reformasi terhadap beberapa undang-undang. Dulu saya waktu berakhir kan karena saya memimpin tim reformasi parlemen, saya mengajukan ada sekitar 7 undang-undang kepada ketua DPR waktu itu untuk diserahkan kepada DPR baru. Ya diantaranya adalah saya mengusulkan pemisahan DPR DPD, undang-undang DPR DPD, dan saya mengusulkan agar MPR juga itu tidak jadi lembaga permanen. Sebab aneh MPR ini, dipakainya cuma sekali setahun, ya sekali 5 tahun. Kan dia dipakainya cuma untuk melantik presiden dan wakil presiden, ya kan cuma sekali 5 tahun. Habis itu kalau ada amandemen kan pembentukan PAH dan sebagainya kan. Jadi seharusnya buat apa itu kayak sekarang itu anggota MPR-nya, pimpinan MPR-nya itu semua partai politik dapat rumah dinas, dapat forrider, dapat untuk apa? Untuk sosialisasi. Ngapain MPR sosialisasi? Dia kan assembly. Sosialisasikan oleh eksekutif. Menarik. Nah ini banyaklah yang harus kita rubah ke depan. Baik. Sangat clear ya gagasan yang disampaikan oleh Fahri Hamzah. Kita bisa membayangkan DPR akan sangat dinamis kalau ini betul-betul terwujud ya, fraksi dihapuskan atau setidaknya mekanisme recall itu dihapuskan karena para anggotanya itu akan lebih berani bicara, menyuarakan kepentingan publik, menyuarakan kepentingan para konstituen yang memilihnya tanpa dihantui ancaman recall oleh partainya.
Nah, sekarang bagaimana dari sisi Tion hukum ketatanegaraan? Apakah hal itu mungkin dilakukan? Apakah ada yang salah dengan gagasan ini? Yang salah banyak, tapi izinkan saya untuk memulainya dengan sejarah dulu ya. Jadi memang dulu itu saya dan kawan-kawan pernah melakukan penelitian. Kegelisahannya sama persis, makanya saya senang sekali untuk berbincang-bincang bersama soal ini. Kegelisahannya sama, yaitu bahwa ternyata semuanya tergantung pada pimpinan fraksi. Jadi saya kan dari dulu memang sering advokasi kebijakannya, itu salah satunya melobi anggota DPR. Dan kami sudah dalam pelatihan yang saya berikan, saya selalu bilang, mendingan kita lobby itu langsung kepada ketua fraksi atau kapoksi, ketua kelompok fraksi yang ada di komisi-komisi, karena itu jauh lebih efisien dan juga karena komando sifatnya. Jadi kalau kita sudah berhasil menaikkan satu orang, kita bisa memenangkan pertarungan itu. Berarti Mbak Bibit punya kontribusi terhadap sistem sekarang. Itu kita pragmatis ya, tapi kan itu mengganggu sebenarnya kan Mas ya. Jadi waktu itu kami kemudian menelusuri kenapa nih kita punya sistem fraksi, karena kalau menurut saya setuju tadi Pak Marzuki Ali ya, kemudian juga waktu awal tadi juga Bang Fahri sudah bilang kita mesti membicarakan partai politik. Itu betul. Kita punya masalah besar dalam partai politik kita yang dari tahun 98 kita sudah ganti-ganti sistem pemilu, tapi partai politiknya sebenarnya belum pernah direformasi secara mendasar gitu. Nah, tapi di luar itu ada sejarah begini juga. Pengelompokan berdasarkan fraksi itu kan awal mulanya adalah dari masa Orde Lama, Orde Baru, dilanggengkan dalam Orde Baru begitu ya, sampai sekarang. Jadi kalau kebetulan saya sebenarnya ada satu tabel pendek sih, tapi karena kita talk show saya tidak usah tampilkan ya. Boleh tapi kalau mau ditampilkan Mbak, kita izinkan kalau ingin ditampilkan. Coba ya. Tapi nggak apa-apa deh, saya bacakan aja deh. Saya bacakan aja sekilas. Misalnya dari tahun 50 tuh kita nggak punya pengaturan mengenai fraksi. Terus tahun 59 baru tuh. Fraksi itu adalah gabungan anggota DPR yang separtai atau segolongan atau bersamaan atas tujuan politiknya. Detailnya saya nggak usah bacakan, tapi yang ingin saya katakan adalah yang paling menguat pengelompokan berdasarkan fraksi itu terjadi ketika masa Orde Baru. Ingat bahwa tentu saja terkait dengan sistem kepartaian kita, pada waktu itu ada fusi. Kita cuma punya 4 fraksi. ABRI, fraksinya ABRI waktu itu, kemudian P3, PDI tanpa P, dan golongan karya. Nah, dengan demikian maka pengaturan pengambilan keputusan juga lebih mudah, walaupun di masa Orde Baru bahkan lebih mudah lagi, apapun yang Golkar sampaikan pasti akan jadi putusan gitu ya. Tapi paling tidak kontrolnya terhadap fraksi-fraksi lain juga jadi lebih mudah. Nah, keinginan kita semua seharusnya pada waktu itu, tapi kita waktu itu tidak pay attention to detail ya, harusnya pengelompokan fraksi ini juga dibongkar pasca 98. Tapi ternyata waktu pertama kali undang-undang waktu itu namanya masih Susduk ya, Undang dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, itu tahun 99 pertama kali itu tidak diubah. Jadi tetap ada fraksi. Sampai sekarang ya, kemudian jadi 10 fraksi, jadi sekarang 9 fraksi begitu. Nah, tapi kan begini, itu tadi ya dari aspek sejarah. Kalau kita mau coba perbandingkan dengan negara lain, sebenarnya perlu tidak sih fraksi? Nah, fraksi kalau di banyak negara lain kita bisa pakai contoh misalnya kalau sistem parlementer di Inggris, di Jerman tentu saja ada ya. Tapi mari kita ambil juga yang sistem presidensil lah. Karena nanti perbedaannya akan elementer sekali antara sistem parlementer yang memang harus main di koalisi yang akan membentuk pemerintahan, tapi kalau kita kan beda ya. Kita legislatifnya tersendiri, terpisah dari eksekutif. Nah, tapi kalau kita lihat pengelompokan berdasarkan partai politik di negara presidensil lainnya, seperti Amerika Serikat, Filipina misalnya begitu ya, juga tidak punya keketatan seperti di Indonesia. Di sana itu, di beberapa negara yang tadi saya sebut, tetap ada one person, one vote. One person loh, bukan one man. Karena man and woman sama saja ya. One person, one vote. Bukan one man ya, one man laki-laki. One person, one vote itu sistemnya terus seperti itu. Pengelompokan berdasarkan partai politik ada nggak? Ada, tapi bukan untuk disiplin partai, melainkan untuk mengkoordinasikan. Ketika misalnya mereka harus melakukan akuntabilitas secara kepartaian kepada konstituennya. Jadi tidak untuk mengungkung seperti yang kita sekarang praktikkan gitu ya. Ketua fraksi ngomong apa maka sudah semuanya akan diambil, berkeputusan seperti itu.
Nah, saya juga ingin mengutip bahkan putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang sebenarnya juga sudah mempermasalahkan ini. Kenapa Mahkamah Konstitusi mempermasalahkannya? Karena ternyata sudah terbukti, jadi ini empirik nih, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, sistem ini juga merusak. Paling tidak ya, dalam cukup banyak undang-undang, tapi izinkan saya mengutip satu yang paling baru lah, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, waktu itu kan sebenarnya ada fraksi-fraksi yang tidak setuju. Satu yang walk out, fraksi Partai Demokrat. Tapi sebenarnya juga fraksi PKS ketika itu misalnya ya, itu juga tidak setuju. Tapi kan ketika ketua fraksinya mengatakan ya, dianggapnya semua anggota fraksi sudah setuju. Kalau saya lagi diskusi untuk melakukan lobby suatu undang-undang, seringkali mungkin individu-individu itu pada setuju, tapi mereka bilang, oh nggak bisa, fraksi saya bilangnya begini. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, bahkan dalam pertemuan-pertemuan ataupun rapat-rapat komisi kah, atau panitia khusus kah, panitia kerja, badan legislasi, yang dihitung 9, bukan jumlah anggota. Jadi misalnya jumlah anggota komisi, Pak Marzuki Ali pasti sangat paham soal ini, Bang Fahri juga. Ada misalnya satu komisi 50 orang rata-rata, apa mesti nunggu quorumnya itu sampai 50 atau 40? Tidak. Kalau ada 9 orang datang, atau ada 7 orang sudah datang, tapi 7 orang itu mewakili 7 fraksi, sudah dianggap quorum. Artinya apa? Rapat bisa jalan. Apakah ini demokratis? Tidak, gitu kan. Dan ini sangat-sangat lazim, sayangnya ya, dan lazim, tapi saya tidak mengatakannya dengan biasa-biasa saja. Saya menyayangkan bahwa ini lazim terjadi. Seringkali makanya kita kalau misalnya di surat wartawan begitu ya, atau di foto begitu, yang datang cuma dikit, tapi rapat bisa jalan. Karena dia quorum, karena fraksinya sudah quorum. Nah, ini yang sangat meminggirkan kedaulatan rakyat gitu. Jadinya dihitungnya bukan 575, tapi 9 fraksi gitu. Nah, saya berhenti di situ dulu, silakan. Ada pertanyaan, kalau begitu bagaimana agar konsep yang disampaikan oleh Bang Fahri tadi, sebaiknya fraksi ini, karena tadi sudah dipaparkan banyak sisi negatifnya buat rakyat, bagaimana caranya secara hukum ini bisa tergol untuk menggolkan bahwa memang fraksi ini harus dihilangkan, dan mungkin ada satu mekanisme yang baru di mana kemudian seorang anggota DPR itu punya power yang dilindungi untuk bicara aspirasi betul di masyarakat dibandingkan dengan aspirasi personal dari yang berkuasa begitu. Iya, saya kira jadi cara pengambilan keputusan di DPR itu harus diubah. Harus kalau pertanyaannya jadi secara hukum apa yang mesti diubah? Sebenarnya melalui perubahan Undang-Undang MD 3 saja itu sudah bisa dilakukan. Karena memang secara konstitusional kita tidak mengenal ada fraksi. Jadi ibaratnya nih, kalau sekarang kita minta diuji untuk ke Mahkamah Konstitusi, maka jelas sekali dalam UUD 45 tidak ada disebut-sebut soal fraksi, karena kita berbicara kedaulatan rakyat. Nah, cuma memang secara kultural, saya kasih tanda kutip ya kulturalnya, atau kebiasaan lah ya, setiap kali saya membicarakan one person one vote, pasti tentangannya, wah tidak Pancasilais, karena kita harusnya musyawarah untuk mufakat. Nanti dulu, apa itu musyawarah untuk mufakat? Karena kenyataannya sistem pemilu kita kan juga proporsional dan terbuka gitu ya. Kita kan memilihnya nggak kayak dulu. Kita dulu dulu maksud saya zaman Orde Baru ya. Kita dulu memilihnya partai politik gitu. Sekarang kita memilih si A, si B, si C. Harusnya ada akuntabilitas personal dari orang yang telah kita pilih itu kepada konstituennya. Nah, ini yang nggak ada, dihilangkan. Nah, jadi sebenarnya argumennya akan kuat sekali tandanya kita bilang ubah Undang-Undang MD 3 dan segala tata tertib DPR supaya pengambilan keputusan betul-betul dilaksanakan one person one vote. Jadi kita tahu seorang, saya nggak usah sebut nama deh, nggak enak, karena yang bikin acara partai. Tapi seseorang si A misalnya, dia bersikap apa terhadap undang-undang tindak pidana kekerasan seksual misalnya. Apakah dia menolak? Jadi tidak bisa lagi ya dia melindungi di balik saksi. Apakah seorang anggota si B ternyata dia menolak atau ternyata dia sangat mendukung undang-undang Cipta Kerja, dia harus bertanggungjawabkan ke konstituennya. Gitu. Jadi dengan itu maka diharapkan nanti juga sistem politik kita akan membaik. Nah, jadi balik ke pertanyaan tadi untuk menjawabnya, saya kira yang bisa dilakukan adalah dengan membongkar semua kerangka hukum yang terkait dengan cara pengambilan keputusan di DPR, dan tidak ada
konstitusionalitas sebenarnya yang akan dilanggar bila kita melakukan hal itu. Cuma persoalannya kita bongkar dulu paradigma soal apa itu sila keempat Pancasila. Apakah musyawarah untuk mufakat itu berarti fraksi atau kita sebenarnya membicarakan sesuatu yang sifatnya lebih akuntabel dan terkait dengan sistem pemilu kita. Ini sangat menarik. Ternyata menurut Bivitri Susanti itu peluangnya untuk diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi bila diajukan gugatan itu sangat besar. Kenapa? Karena hal itu memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kita tunggu bagaimana kasus ini nanti bergulir di pengadilan. Akan ada 3 gugatan, yakni gugatan 0%, gugatan 20%, presidensial threshold 20%, gugatan gugatan parliamentary threshold di DPR, dan kemudian yang ketiga yakni gugatan tentang penghapusan fraksi tadi. Kalau toh gagal di Mahkamah Konstitusi, tapi setidaknya kita bisa berharap kalau Gelora lolos ke parlemen, maka warna di DPR itu akan berubah. Karena ada anggota DPR yang tetap berani bersuara lantang menyuarakan kepentingan para pemilihnya tanpa takut-takut dihantui mekanisme recall. Kita tunggu nih konsistensi Partai Gelora. Jangan sampai langkah reformasi sistem politik yang mereka gagas ini hanya jualan politik menjelang pemilu, hanya untuk menarik pemilih. Dan nanti setelah mereka terpilih, ternyata mereka sama saja dengan anggota DPR atau partai politik lain. Rakyatnya sudah bosan dengan janji-janji politisi. Jadi jangan dibuat kami kembali kecewa dan menganggap bahwa para politisi itu di mana-mana saja, partainya apa saja, itu kelakuannya juga sama saja. Mereka hanya butuh rakyat, hanya butuh suara pemilih menjelang pemilu, tapi setelah pemilu berakhir, mereka melupakan rakyat. Dan nanti datang lagi 5 tahun lagi kepada rakyat dengan janji-janji manis yang lebih menggiurkan. Saya Hersubno Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.